Shalom saudara, kita masuk episode 289 dari 0813 6828. Halo Om Era, saya wanita usia 29 tahun. Saya sudah menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak. Pada bulan Juni 2021, suami saya dipanggil Tuhan karena sakit infeksi usus. Hati saya sangat hancur. Pada saat suami saya sakit, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya agar bisa fokus merawat suami karena kami tinggal di Kalimantan jauh dari keluarga dan orang tua. Kami hanya tinggal berdua, jadi tidak ada yang merawat suami selain saya. Tetapi saya tidak sempat lama merawat suami karena Tuhan panggil duluan. Saat ini saya pulang kampung ke rumah orang tua saya di Medan. Karena saya belum sanggup balik Kalimantan karena terlalu banyak kenangan di sana. Dan rencana saya akan menjual rumah dan tanah yang ada di sana. Suami saya juga meninggalkan hutang 200 juta, hutang kepada orang tua saya saja, kepada orang tua saya 50 juta, orang tuanya 50 juta dan di bank 100 juta. Kami meminjam uang untuk modal usaha. Saya tahu Truth ID dari petunjuk Tuhan Om. Saya saat sebelum suami saya meninggal, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan channel YouTube dan dapat menguatkan saya. Saya sangat dikuatkan Om ketika Om bilang hidup di bumi hanya sebagai persiapan untuk langit baru, bumi baru, LB3. Sungguh saya juga sangat menantikan LB3 Om. Saya juga sudah siap kapan saja Tuhan panggil saya untuk pulang. Sungguh tidak ada kebahagiaan di dunia ini, hidup ini sangat rentan ya Om, semoga kita bertemu di LB3 Om. Om, saya mau bertanya, saat 2 bulan suami saya meninggal, sudah ada 2 pria. Dulu sebelum menikah sempat suka dengan saya, dan saat ini dia belum menikah. Yang mulai mendekati saya tapi sungguh saya tidak ada rasa, jadi saya tidak respon. Menurut Om, saya harus bagaimana ya? Saya rencana tidak mau menikah lagi karena saya berharap di LP3 nanti Tuhan mempertemukan dan menjadikan saya dan suami saya sebagai pasangan suami istri lagi. Om, tolong beri saya nasihat Om agar saya bisa kuat menjalani hidup saya. Saya juga menonton Setia Wanita Surgawi Om. Terima kasih Om sudah membaca surat saya. Semoga Om selalu sehat dan menjadi berkat untuk banyak orang. Usiamu 29 tahun sungguh sangat muda. Lalu kamu rencana mau menjual rumah dan tanah, suami meninggalkan hutang 200 juta, hutang harus dibayar. Rumah itu dijual berapa saya tidak tahu. Ya. Saya kira langkah pertama menjual rumah untuk membayar hutang supaya suamimu juga nyaman dan tenang. Tapi ini sebenarnya maksudnya hanya bahasa umum ya. Lalu, saya mau mengatakan kepada semua pendengar yang pemirsa, Anda bertanya kita menjawab. Orang-orang seperti wanita ini, saudari kita ini, kekasih kita ini, orang yang kondusif atau suasana kondusif yang bisa dibawa ke langit baru, bumi baru. Pasti mau berkemas-kemas. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang gampang dibawa. Selamat datang di dunia saya ya. Kamu menjadi bagian dari proyek mempersiapkan umat pilihan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya. Kamu berkata, saya sangat menantikan LB3, saya siap kapan? Kamu siap pulang tapi saya kira belum karena kamu belum bertumbuh dewasa, belum menyenangkan Tuhan secara cukup dan belum melayani Tuhan secara cukup. Jadi belum dulu ya. Lalu soal menikah lagi. Saya khawatir kamu akan salah pilih jodoh. Ya. Saya tidak melarang. Ya. Tetapi hati-hati. Saya mau bertanya saat 2 bulan suami saya meninggal, sudah ada 2 pria, dulu sebelum menikah sempat suka dengan saya. Dan saat ini dia belum menikah, mulai mendekati.
Ada godaan besar dalam kesepian kamu menerima menyambut dia. Usiamu masih muda sekali, 29 itu muda. Janda muda. Lebih baik tidak dulu. Ini meninggal baru tahun ini, 2021 ya, bulan Juni. Baru beberapa bulan. Pokoknya kamu tutup hati dulu terhadap siapapun. Lalu, kalau sampai kamu bisa tidak menikah, itu pasti paling baik. Ya. Atau paling tidak kemungkinan besar itu paling baik. Ya. Cintamu abadi dengan suami itu, suamimu nanti bertemu dan hidup bersama di langit baru, bumi baru. Itu sangat baik. Tetapi itu tidak mudah. Hari ini kau bicara begitu, 2-3 tahun, 4-5 tahun lagi bisa berubah. Apalagi kalau kamu cantik, kamu mempersona, banyak pria, itu mudah sekali kamu jatuh. Tapi hati-hati ya. Oke, berdoa, minta hikmat Tuhan, dan terus ikut turut ID mendengarkan khotbah doa bersama saya. Supaya Tuhan memimpin jalanmu dan kamu peka mendengar tuntunan Tuhan dan bisa peka menerima tuntunan Tuhan. Puji Tuhan. 0878 119 dan seterusnya. Pak Pendeta, saya mempunyai karunia penglihatan dari sejak saya kecil sampai sekarang berumur 43 tahun. Selalu diberikan penglihatan sama Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan terkait karunia saya ini? Apakah saya harus bersaksi atau bagaimana Pak Pendeta? Wah, saya tidak tahu penglihatan kamu itu apa. Apakah terkait dengan pekerjaan Tuhan di mana kamu harus saksikan, atau hanya sebuah penglihatan yang itu hanya untuk kamu saja, bukan konsumsi untuk orang lain. Nah, sejak kecil sampai sekarang berumur 43 tahun, saya tidak tahu jenis penglihatan yang kau miliki. Harus diuji dulu. Tetapi lebih baik kepada saudara yang menanyakan ini, Anda bertumbuh dulu dalam kesucian. Dan bertumbuh dalam kecintaan kepada Tuhan, tidak terikat dunia. Ini dua ini. Kalau ini Anda belum lepas, saya ragukan penglihatanmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan memberkati dunia ini, Indonesia dan sekitarnya dan lingkungan kita. Itu bukan lewat penglihatan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menjadi berkat melalui penglihatan saja, tetapi melalui perilaku perbuatan kita yang menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kota yang terletak di atas bukit itu menuju surga dan Allah sendiri pasti bisa dilihat orang. Jadi sekarang nasihat dan saran saya, lebih baik Anda menggumuli kebenaran untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karunia bukanlah ukuran seseorang berkenan. Ya, di dalam Alkitab dikatakan orang-orang yang sudah berprestasi dalam karunia ditolak oleh Allah karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Oke, saya kira jelas ya. Bertumbuh dalam kekudusan, kesucian tidak terikat dengan dunia. Itu dulu, Bu Muli. Jangan persoalkan penglihatan ini. Jika ini dari Tuhan dan benar dibutuhkan orang, Tuhan akan memberi jalan keluar. Membuka pintu agar Anda menjadi berkat. Oke. Ini dari luar negeri nih ya. Plus 886, 978 dan seterusnya ya. Salam, maaf sebelumnya. Bolehkah saya bertanya itu apa artinya baptisan api dan bagaimana untuk mengetahui baptisan api itu? Diterima oleh manusia yang menerimanya. Terima kasih Tuhan menyertai. Baptisan api yang pertama bisa menunjuk ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Itu baptisan api. Ya. Artinya Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi janji Allah yang ditulis dalam kitab Yoel, untuk memenuhi janji Allah yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu baptisan api. Bisa. Yang kedua, baptisan api ini penderitaan. Penderitaan yang dialami orang percaya untuk memurnikan iman.
Jadi kalau kita mengalami penderitaan itu bisa merupakan baptisan api untuk memurnikan, ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 Anda bisa membaca bahwa penderitaan itu memurnikan, menguji dan memurnikan. Oke, saya kira itu saja. 08139767. Pak Pendeta, ada 2 pertanyaan. Saya mungkin kurang baik, tapi saya kurang untuk menjawab teman-teman. Apakah Tuhan Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya sewaktu dipilihnya dari semula? Menurut saya tidak. Tetapi dia tahu dari nubuatan bahwa satu dari murid-muridnya akan berkhianat kepadanya. Ingat, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia 100% manusia. Kalau ia bisa berjalan di atas air, dia bisa mengadakan mujizat, itu karena karunia Roh Kudus. Karunia tidak bisa setiap saat digunakan suka-suka yang menerima karunia. Pada mulanya tidak, ingat ini. Tetapi dalam perjalanan Yesus tahu bahwa dialah orangnya. Ya, tapi Tuhan tetap memberi kesempatan, ya. Sampai akhirnya Yudas memang tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada satu di antara 12 murid yang akan berkhianat, bukan karena dia tahu Yudas. Karena memang di perjanjian lama ada orang yang akan mengkhianati Tuhan. Satu di antara murid-muridnya akan mengangkat tumitnya melawan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Akan berkhianat kepada Yesus maksudnya, ya. Apakah Roh Kudus sudah ada sejak kita lahir di hati kita? Roh Kudus itu rohnya Allah. Roh Kudus, roh Allah itu sama. Rohnya Allah. Dia sudah ada bersama dengan Allah karena rohnya Allah. Dari kekal sampai kekal. Oke. Nah, apakah Roh Kudus ada pada kita sejak kita lahir? Tentu kalau kita orang percaya, Roh Kudus sudah menuntun keluarga kita. Ya. Dan harus ketahui bahwa Roh Kudus ini juga sebenarnya bekerja di dalam kehidupan semua manusia. Semua manusia. Tetapi untuk orang percaya khusus. Kenapa? Karena orang percaya dituntun untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Yang dikalimatkan Tuhan Yesus sebagai menuntun membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. 0812, 8243 dan seterusnya. Pak Erastus, saya umur 40 tahun. Sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena lewat Bapak saya baru mengerti kebenaran yang murni. Dan terlebih lagi saya semakin diubah dan dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Kalau tidak bertemu Bapak, mungkin saya bisa masuk neraka. Terima kasih Bapak. Saya mau bertanya, ketika mengerti suara kebenaran, saya dengan tulus mengasihi keluarga dari istri saya, di mana saya mau mereka juga diselamatkan lewat pelayanan dan contoh teladan hidup saya. Tapi dengan berjalannya waktu, dan hidup berumah tangga, ada perkataan istri saya yang terkadang membuat saya terluka dan membuat saya tidak semangat lagi melayani dan menjadi contoh untuk keluarganya. Dan saya seperti sudah tawar hati, agak malas-malasan. Dalam hal ini bukan saya dendam atau benci, tapi saya sudah kehilangan gairah untuk melayani keluarga dari istri saya. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Apakah saya salah di hadapan Tuhan atau tidak? Anda salah. Salah sekali. Berarti Anda belum dewasa. Ya. Tuhan mau mendewasakan kita lewat siapapun termasuk pasangan hidup. Perkataan istri yang membuat saudara terluka, kadang ini ya, apalagi kalau sering. Tidak perlu membuat saudara menjadi tawar hati, justru harus terpicu untuk bisa menghadapi segala situasi. Nah, katanya Anda mau menjadi teladan. Dengan berbuat baik tentunya. Menyelamatkan keluarga istri dengan berbuat baik. Lah baru begini saja Anda sudah malas-malasan. Ini bukan dendam atau benci. Mungkin bukan dendam secara penuh gitu. Tapi sekian persen ada dendam. Sebab apa? Anda membalas dengan malas-malasan, tidak mau jadi berkat lagi, tidak menjadi contoh untuk keluarganya. Loh. Katanya mau menjadi teladan, ya diuji saudaraku. Kalau begini Anda memang tidak mau menjadi contoh.
Oleh sebab itu, yuk bangkit, yuk. Saya tahu ini berat, tapi bangkit, yuk. Ada orang-orang yang saya lihat ya bergumul hebat bukan menghadapi masalah apa gitu, tapi masalah pasangan hidupnya. Wanita, ibu-ibu menghadapi masalah suami, menghadapi suami maksudnya. Suami menghadapi masalah istri. Ayo bangkit bro, ya. Anda usia 40 tahun masih relatif muda ya. Saya sudah melayani Tuhan, sudah kuliah ini, Anda baru lahir. Ya. Anda percaya apa yang saya katakan. Berjuang terus. Ya. Dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, doa pagi jam 5 dengan saya, nanti Tuhan akan ubah Anda. Bisa. Ya. Berjuang. Maafkan, ampuni istri, jangan disimpan kemarahan itu. Ayo berjuang lagi. Anda salah loh kalau Anda tidak menanggulangi perasaan negatif itu. Ya, bisa. Tuhan mau lihat Anda setia tidak kepada Tuhan dengan menerima kenyataan ini. Dengan mengampuni istri dan tetap menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Jadi perkataan istri itu justru mau meneguhkan Anda mau jadi berkat nggak untuk keluarganya. Juga untuk istri sendiri. Oke. 0852 2075 dan seterusnya. Pak, salam Pak Era. Saya pria umur 41 tahun. Saya berasal dari daerah timur Indonesia yang sering mendengar pengajaran Bapak lewat media sosial. Saya punya permasalahan dalam rumah tangga. Sudah kurang lebih 6 tahun ini hidup berpisah dengan istri. Karena istri dan saya sepakat menyekolahkan anak. Anak saya 2 orang, sejak kecil TK ke Pulau Jawa dengan pertimbangan pendidikan di daerah timur kualitasnya masih minim. Jadi saya tidak bisa ikut dengan istri karena saya punya usaha di kampung saya. Kami berkomunikasi setiap hari tidak pernah putus pagi, siang, malam selama bertahun-tahun baik lewat WA, telepon, video call. Singkat cerita dalam beberapa tahun belakangan ini istri saya ketahuan selingkuh dengan beberapa pria. Setiap saya pergi mengunjungi keluarga saya selalu mendapati chat, WA, dan bahkan pernah mendengar dia teleponan dengan selingkuhannya. Setiap memergokinya selingkuh, saya memaafkan dia dan berusaha menerima dia kembali. Semua kejadian ini sudah berjalan 4 tahun ini. Dan saya memergokinya setiap tahun. Sampai akhirnya di bulan lalu pun saya masih memergokinya. Hati saya terluka sampai saya sudah hilang rasa lagi dengan dia. Saya sudah sampai pada tahap sudah tidak rela lagi memberikan nafkah ke istri saya. Istri tidak bekerja ya. Setiap dia minta uang, hati saya nggak rela untuk berikan. Tapi akhirnya saya tetap berikan, tapi dengan ngomel dulu. Dia sudah berkali-kali meminta maaf, tapi tetap dia lakukan. Saya bahkan sudah tidak punya keinginan untuk kumpul keluarga lagi. Cuman saya pikirkan hanya kondisi anak yang masih kecil, usia 9 tahun dan 5 tahun. Kira-kira apa yang harus saya lakukan menghadapi istri yang seperti ini, Pak? Yang pertama, jangan tinggal berpisah. Ajak hidup bersama. Kenapa sih harus berpisah dengan istri? Hanya demi anak. Apakah Anda lihat semua anak yang sekolah di Indonesia bagian timur nggak jadi manusia? Loh, kita melihat ada orang-orang besar, politisi dan lain-lain yang sejak kecil sekolah di Indonesia bagian timur, tapi bisa kok. Ini salah loh. Pendidikan tidak segalanya. Ini malah ya bisa dikatakan memberhalakan hal tersebut. Jadi kumpul dulu dengan istri. Kalau Anda mau memberi kesempatan dia pulih, Anda harus hidup bersama dengan dia. Nah, kalau nanti akhirnya ternyata dia masih juga berselingkuh, nah itu masalah nanti kita akan persoalkan. Jadi Anda sekarang harus mengajak dia hidup bersama. Apapun. Jangan berpisah. Ya, betul ya ini ya. Kok berpisah itu loh, salah itu ya. Nggak boleh. Harus kumpul bersama. Kalau Anda tidak mau kumpul, itu membuka peluang istri jadi selingkuh. Oke? Dan hati-hati, jangan sampai Anda juga balas dendam nanti. Nanti rusak. Ingat, anakmu yang kecil, ingat masa depan dia. Mengampuni, salut saya, kamu mengampuni.
ampuni lagi dia, ajak hidup bersama, ya. Saya tidak tahu kenapa kok mesti pisah, ya. Yang kedua, kenapa mesti demi anak sekolah harus berpisah? Ini salah ini, ya. 08180770 dan seterusnya. Saya ingin bertanya, Om, saya memiliki saudara sepupu yang bisa dibilang kurang mampu. Sepupu saya ini memiliki 3 anak. Anak pertama saat ini sudah masuk 3 SD. Sejak masuk sekolah SD, saya mencoba membiayai sekolahnya. Namun saat ini saya mengatakan akan berhenti membiayai sekolahnya. Hal ini dikarenakan pertimbangan perilaku dari keluarganya. Misalnya ketika mama dari anak itu marah, dia bisa merobek buku sekolah anaknya dan menceburkan buku anaknya. Ketika marah, HP untuk sekolah online dibanting oleh mamanya. Jujur saya kecewa sekali karena merasa saya kecewa sekali karena merasa ya, orang itu tidak menghargai apa yang sudah dia punya. Jadi saya dan keluarga yang lain mengatakan berhenti saja biaya sekolah anaknya, harusnya sejak Juli kemarin. Tapi karena saya takut anak ini berhenti sekolah, tiba-tiba saya akhirnya memberikan waktu sampai Desember 2021. Ini ya. Setelah ini saya tidak membiayai lagi. Tapi saya masih galau, Om, karena takut anak ini nggak sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Tetap membiayai anak ini atau harus berhenti? Kalau biayai anak ini akan ada pertentangan di dalam keluarga saya, Om. Oke, kalau Tuhan masih menggerakkan Anda membantu, Anda bantu. Jangan dengar suara manusia. Tetapi Anda harus datang ke mama orang ini, ajak bicara. Kalau begini terus, ya anakmu bisa rusak. Kasih tahu. Saya biayai juga percuma. Ya, Anda bijaksana sampai 2021 ya, gitu. Tapi ini benar-benar nih, ini ibu ini, aduh, nggak tahu kenapa sampai bisa begini, merobek buku sekolah, menceburkan buku anaknya. Apa yang dilakukan oleh anak ini sampai ibu itu marah demikian? Ini yang juga harus ditanyakan. Jadi datanglah ke rumah orang tua, nasihati dia dengan lemah lembut. Dan tanya apa kausalitas atau penyebab ibu ini sampai segila ini marahnya. HP saja dibanting. Aduh, tapi harus saya ingatkan juga bahwa kalau orang marah itu bisa out control. Dan dia bisa menyesal setelah ini. Jadi jangan karena orang tua out control, lalu kamu tidak membiayai anaknya sekolah. Jangan. Ya. Oke, saya kira itu. Buat pendekatan kepada orang tua dan anak, mencari penyebab mengapa dilakukan itu, dan tetaplah bantu. Kalau ada orang di sekitar kamu tidak setuju, ini bukan urusan orang lain, ini urusan kamu dengan Tuhan. Oke? Sip. Ada ibu usia 39 tahun. Ini ibu rumah tangga ya. Pak Eras, jauh sebelum menikah saya dulu adalah mantan penyanyi. Bukan penyanyi nasional sih, tapi saya suka sekali nyanyi. Dulu sering nyanyi di gereja juga. Sejak menikah dan punya anak, saya benar-benar meninggalkan aktivitas nyanyi ini. Namun belakangan ini saya tertarik untuk melepaskan kejenuhan dengan nyanyi di salah satu aplikasi menyanyi dan menguploadnya di sosmed. Tidak sering Pak, sesekali aja kalau lagi pengen, tapi ada yang menggelisahkan saya. Saya menikmati pujian dari orang-orang di sosmed tentang suara saya yang bagus. Saya senang, merasa tersanjung, sekaligus sering tidak sejahtera karena merasa mengkhianati Tuhan. Wah, keren ini. Dia merasa dengan dipuji lalu dia bangga, ini bisa menyakiti Tuhan. Ini wanita memiliki kepekaan, bagus. Apakah saya masih ada dalam percintaan dunia, Pak? Masih. Selama kita senang tersanjung, itu ada dalam percintaan dunia. Bahwa haus sanjungan dan kehormatan dari manusia, iya. Saya berkomitmen untuk mengasihi dan memilih Tuhan, dan saya menemukan ini sebagai struggle saya. Justru ketika saya berkomitmen, Pak, oh ya, ketika kita berkomitmen, diuji. Bahkan kadang-kadang saya menghabiskan waktu untuk dengarkan rekaman lagu-lagu yang saya bawakan, dan saya merasa bangga jika bisa menyanyi dengan baik dan menaklukkan lagu-lagu yang sulit. Kadang bisa jauh malam, Pak. Nah, ini jadi berhala ini. Hal itu menyenangkan hati Tuhan enggak? Memberkati orang lain enggak?
Kecuali lagu rohani yang memberkati. Lagu saya Anda boleh nyanyikan ya. Tapi jangan menjadi sombong karena suaramu bagus. Kalau kesenangan itu kumat, saya tidur sangat larut untuk mendengarkan rekaman saya. Lalu sampai-sampai telat bangun untuk doa pagi. Lalu ini jadi rusak. Setelah itu saya merasa bersalah sekali. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sekarang bertobat. Bertobat. Paham ya? Bertobat itu apa? Ngerti kan? Bertobat itu apa? Jadi bertobat. Nah, jangan lakukan lagi. Berubah. Udah ngerti lah kamu. Maksud saya. Pasti kamu udah ngerti. Ya. Bertobat. Gak usah lah cari pujian manusia. Nanti kamu akan bisa kok melewati ya dorongan itu. Ya. Dari seorang wanita, Salam Pak Era, selama ini saya mengikuti khotbah Bapak melalui cuplikan Instagram ataupun YouTube. Pak, beberapa hari saya bergumul. Saya diminta melayani di mimbar di gereja di tempat saya bernaung sekarang. Di sisi lain, saya selalu memiliki masalah dengan komitmen waktu pribadi saya dengan Tuhan. Masalah manajemen waktu yang saya harus sediakan bagi Tuhan. Dan karena itu saya merasa sangat tertuduh sekali. Dan itu membuat saya benar-benar tidak berani melayani di mimbar. Karena saya merasa tidak layak, tapi saya tidak berani jujur kepada gereja tempat saya bernaung. Karena manajemen waktu ya ini ya. Apa kesalahanmu dalam hal ini? Sampai kamu tidak berani main di mimbar karena manajemen waktu yang harus disediakan bagi Tuhan. Mungkin kurang berdoa begitu. Saya benar-benar ingin berjuang untuk hidup sang yang berintegritas. Karena itulah beberapa hari ini saya selalu diliputi kekhawatiran karena saya tidak berani menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Karena hidup saya sendiri belum sungguh-sungguh berkomitmen di soal waktu pembacaan Alkitab. Waktu pembacaan Alkitab. Saya benar-benar mau berubah, Pak. Saya harus bagaimana, Pak? Kalau kamu tidak siap khotbah, ya harus disampaikan kepada pendetamu. Jangan bulan ini, bulan depan. Lalu merubah cara hidupmu. Supaya memiliki waktu untuk berdoa, baca Alkitab, dan diperlengkapi. Jangan merasa belum memperlengkapi diri khotbah. Bijaksana, kamu tidak ingin khotbah. Minta ditunda, bukan menolak. Lalu mulailah memiliki manajemen waktu yang baik. Karena kalau kamu tidak bisa menaklukkan waktu yang Tuhan berikan, kamu akan bisa menaklukkan kelemahan kekuranganmu dan dunia sekitarmu. Oke? Karena waktu itu penting, menaklukkan waktu itu penting sekali. Oke? Puji Tuhan. Oke, baik. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di Abam episode mendatang. Jangan lupa Truth ID, Anda mensubscribe Truth ID ini, ya Truth ID, lalu menekan tanda lonceng ya, betul, supaya saudara bisa mendapat notifikasi. Dan jangan lupa doa pagi jam 5 setiap hari.